Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam materi Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi bab 4 lanjutan dari pertemuan kemarin tentang rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Sub materi pada pertemuan kali ini yang akan dibahas, yang pertama sub yang G yaitu klasifikasi kemasan, yang H jenis-jenis kemasan produk, yang I syarat kemasan produk, yang J merancang kemasan produk, yang K standar desain kemasan produk, dan yang terakhir model kemasan produk kreatif. Kemasan dapat digolongkan atas beberapa hal, antara lain yang pertama berdasarkan frekuensi dari pemakaian, yang kedua berdasarkan struktur sistem kemas, yang ketiga sifat kekakuan bahan kemasan, yang keempat berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, yang kelima berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan frekuensi dari pemakaian. Kemasan terbagi menjadi 3. Yang pertama kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak karton lipat minuman sari buah. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Contohnya botol minuman, botol kecap, botol sirup. Yang ketiga, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau yang disebut dengan semi-disposable. Wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Misalnya, botol air mineral yaitu untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, dan lain-lain. Penggunaan kemasan untuk kepentingan ini berhubungan dengan tingkat toksikasi. Klasifikasi kemasan yang kedua berdasarkan struktur sistem kemas. Klasifikasi kemasan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini fungsi utamanya adalah melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Contohnya, kotak karton untuk wadah susu di dalam kaleng, atau kotak karton untuk mewadahi mie instan. Yang ketiga, kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Misalnya, jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan fleksibel, yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis. Contohnya plastik, kertas, dan foil. Yang kedua, kemasan kaku, yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Contohnya kayu, gelas, dan logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Contohnya botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Yang keempat, klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama, kemasan hermetis atau tahan uap dan gas.
yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah yang biasanya digunakan untuk pengemasan secara hermetis adalah kaleng dan botol gelas. Yang kedua, kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan. Misalnya, kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini biasanya cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi, yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Umumnya terbuat dari logam dan gelas. Klasifikasi kemasan yang terakhir berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, wadah siap pakai, yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap dirakit atau wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalnya, kaleng dalam bentuk lembaran atau flat dan silinder fleksibel, atau wadah yang terbuat dari kertas, foil, ataupun plastik. Sub yang H yaitu jenis-jenis kemasan produk. Jenis kemasan produk yang tersedia saat ini, yang pertama yaitu kemasan kertas, yang kedua kemasan gelas, yang ketiga kemasan logam atau kaleng, yang keempat kemasan plastik, yang kelima komposit atau kertas atau plastik, yang keenam edible packaging, yaitu kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan, yang ketujuh biodegradable packaging, yaitu kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Sub yang I yaitu syarat kemasan produk. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan agar dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan tersebut yang pertama, tidak beracun. Yang kedua, bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan timbal yang bersifat racun bagi manusia. Yang ketiga, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Yang keempat, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan. Yang kelima, sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Yang keenam, di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, dapat mencegah pemalsuan. Yang kedelapan, kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit untuk dipalsukan, dan bila terjadi pemalsuan maka akan mudah dikenali. 9. Kemudahan membuka dan menutup. 10. Pada umumnya konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. 11. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. 12. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. 13. Kemudahan pembuangan kemasan bekas. 14. Pada umumnya, kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Yang ke-15, ukuran, bentuk, dan berat. 16. Ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. 17. Penampilan dan pencetakan. 18. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik baik dari segi bahan. 19. Estetika maupun dekorasi, dan hal ini terkait dengan selera masyarakat. Yang ke-20 yaitu syarat khusus. Syarat khusus ini salah satunya adalah iklim daerah pemasaran, yaitu tropis atau subtropis, kelembabannya, dan lain sebagainya. Sub yang J yaitu merancang kemasan produk. Merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Beberapa hal tersebut diantaranya, yang pertama, label harus mudah dimengerti.
Artinya, label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Yang kedua, terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan untuk menghindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan berukuran kecil. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk. Antara lain yang pertama, nama produk. Nama dari produk kreatif yang akan dikemas dan dipasarkan. Yang kedua, stempel atau merek dagang atau trademark. Suatu usaha agar memiliki ciri khas haruslah memiliki stempel atau merek dagang yang unik. Yang ketiga, komposisi bahan baku yang digunakan. Komposisi dari bahan baku yang digunakan ini amatlah penting dijelaskan dalam suatu label produk. Yang keempat, neto atau volume bersih, yaitu bobot atau volume sesungguhnya dari produk kreatif. Yang kelima, nama produsen, yaitu nama perusahaan yang terlibat dalam pembuatan atau pengolahan produk kreatif tersebut. Yang keenam, nama distributor, yaitu nama pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses distribusi suatu produk kreatif. Yang ketujuh, nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan. Sebuah nomor yang merupakan bukti otentik bahwa produk kreatif tersebut telah melalui proses pengujian dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Yang kedelapan, logo halal. Sebuah logo yang dicantumkan dalam kemasan produk kreatif yang menyatakan halal untuk dikonsumsi. Yang kesembilan, kode produksi. Kode produksi ini mencantumkan tanggal produksi berupa angka atau kode huruf yang menjelaskan tanggal pembuatan produk kreatif. Yang terakhir adalah waktu kadaluarsa atau expire. Pengertian waktu kadaluarsa yaitu keterangan yang menyatakan bahwa produk masih layak untuk dikonsumsi. Menurut Julianti dan Nurminah, keterangan kadaluarsa dapat ditulis dengan mencantumkan tulisan best before date, yaitu produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah melewati tanggal yang dicantumkan. Atau use by date, artinya produk tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal yang dicantumkan. Sub yang K yaitu standar desain kemasan produk. Menurut Wikipedia, Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. BSN adalah sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. SNI berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersifat sukarela untuk dipakai serta ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan PP nomor 102 tahun 2000. Sub yang berikutnya yaitu model kemasan produk kreatif. Model kemasan produk kreatif haruslah mendukung pemasaran sehingga calon konsumen mudah mengingat dengan produk yang kita jual. Menurut Kotler tahun 2003, ada 6 faktor yang berpengaruh dalam menentukan kemasan produk. Yang pertama, warna atau color. Fungsi warna ini selain untuk identifikasi, juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, bahan atau material. Misalnya seperti kertas, plastik, aluminium foil, botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk atau form. Bentuk yang sederhana, memiliki daya tarik dan keunikan akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. Yang keempat yaitu ukuran atau size. Ukuran kemasan ini sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal, dan tipis kemasan. Yang kelima logo atau brand. Merek dagang sangatlah penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. Dan yang terakhir yaitu topografi atau teks, yaitu muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tugas, buatlah sebuah desain kemasan yang menarik sesuai dengan jurusan kalian. Untuk yang akuntansi, kalian bisa buat desain kemasan sesuai dengan jurusannya, ataupun jurusan TITL, TBSM juga sama ya. Kalian buat desain ini di aplikasi yang ada di handphone kalian. Boleh aplikasi apa saja, bisa pakai Canva ataupun aplikasi yang lain ya. Silakan buat desain semenarik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like videonya dan boleh di-share ke teman-temannya di sekolah yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.